Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa agama kita, Al-Lughatul Arabiyyah. Dan alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita juga berusaha untuk memaksimalkan waktu luang kita bagi ikhwan sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan mendapatkan waktu luang, ya, untuk sama-sama meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap a'mal, yaitu amalan, tergantung kepada niat. Orang bisa mendapatkan dosa karena bahasa Arab pun, ya, bisa saja terjadi. Ya. Orang ingin bermaksiat, ya, melalui media bahasa juga bisa. Ya. Maka apa yang kita pelajari dari bahasa Arab ini kita niatkan untuk bisa memahami lebih dalam agama kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah barang tentu, ya, apalagi beberapa hari lagi, 10 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita terus mengingatkan kembali apa yang menjadi perhatian kita dan perbaikan kita di bulan Ramadan tahun ini untuk bisa memahami bulan Ramadan lebih dalam menggunakan media bahasa Arab. Oleh karena itu, di pertemuan pada malam hari ini kita akan meninjau sedikit muqaddimah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ada kosakata yang digunakan di dalam firman Allah, digunakan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau teman-teman lihat, ya, di dalam suratul Baqarah ayat 185,
Surah Al-Baqarah ayat berapa ya ikhwan? 185. 185. Ya. Bunyinya adalah Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Ada kata al-huda, ada kata al-furqan. Ya. Al-huda. Ada satu lagi al-furqan. Ya. Apa kalau kita baca terjemahannya ya ikhwan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa artinya? Syahrul Ramadan diturunkan, artinya bulan Ramadan. Unzila diturunkan. Unzila fihi al-Qur'an. Ya, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Di dalamnya apa? Al-Qur'an. Ya, unzila fihi al-Qur'an. Apa tujuannya Allah menurunkan Al-Qur'an? Ya, barulah dikatakan hudal linnas. Ya, petunjuk. Ya, petunjuk bagi annas, para manusia. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata huda, petunjuk? Karena semua yang ada di dalam kehidupan ini butuh yang namanya petunjuk. Clue. Ya. Ingin melakukan sesuatu harus ada petunjuknya. Sekarang sudah mudah petunjuk kita, tinggal googling ya. Petunjuk kita bahkan lebih hebat lagi sekarang ada chat GPT ya. Nah, ini kan orang-orang ini semua nih, orang-orang IT semua ya. Pak siapa Pak Rafiq ya, orang IT ya. Pak Pandu ya, orang IT ya. Iya, Oh. Ustaz. Iya, ya. Ah, jadi kalau buat skripsi gitu ya, tinggal klik chat GPT gitu ya, Pak Pandu ya. Iya, bisa, Ustaz. Iya, bisa ya, ataupun yang semisalnya. Ya, semua ada petunjuk. Ya, kita bisa melakukan seperti ini ada petunjuknya. Kita bisa mengikuti Zoom ya, petunjuknya ada kiriman dari Zoom, dari kita, dari anak, ya link Zoom-nya dan lain sebagainya. Ya, maka Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Lalu Al-Furqan, ya, hudalinas wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi petunjuk diperjelas lagi, ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Tata cara sholat tidak ada dalam Al-Quran. Adanya perintah sholat. Berarti dispesifikkan lagi melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan lebih detail ya dari Nabi. Ternyata di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harus urutan ya. Di zaman sahabat sudah ada larangan melakukan perbuatan A, ternyata di zaman tabi'in tidak. Maka prioritasnya adalah pendapat sahabat. Urutannya seperti itu. Ya, sampai ke a'immatul arba, imam empat madhab. Ya, setelah itu para ulama yang mengikuti imam empat madhab. Ya, dalam masalah semua aspek, bukan cuma fikih, akidah, muamalah, ya, adab, akhlak dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada kata al-furqan dari kata faraqah. Ya. Ada firqah. Nah, biasanya tuh kalau kita belajar firqah, firqatun najiyah. Artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya.
kita bisa mempelajari Al-Qur'an, kita bisa mempelajari bahasa Arab, ya, dan kita mengetahui, oh ini yang benar, ini yang salah. Seperti yang ada di depan, ya, ikhwan sekalian. Di sini ada kalimat ya, Hamidun Mudarrisun. Kita tahu ilmunya bahwa Hamidun adalah mubtada, Mudarrisun adalah khobar. Ya. Dan dia disesuaikan dengan apa? Ya, muzakkar dan mu'annas. Ya. Hamidun, muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Ya. Tahu dari mana kata muzakkar itu? Karena belajar. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui membedakan antara hak dan yang batil? Dengan belajar. Rujukannya sudah ada referensi, semua harus melalui referensi. Kalau buat jurnal, buat skripsi, tesis, disertasi, semua ada daftar pustakanya. Ada rujukannya, ada hujjahnya, ada dalil. Kalau di dalam syariat namanya dalil, hujjah. Ya. Kalau di dalam akademik argumentasinya apa? Oh, argumentasinya Hamidun karena mudzakkar laki-laki. Dia ditinjau dari jenis kelaminnya si Hamid adalah laki-laki. Karena nama Hamid digunakan untuk laki-laki, kan begitu. Al-Furqan. Ya. Jadi jangan mengabaikan pelajaran bahasa Arab. Karena terkadang apa yang kita baca di dalam Al-Quran belum tentu kita bisa memahami dengan baik. Apalagi kita hanya sekedar baca. Di bulan Ramadan kan biasanya apa? Hataman Al-Quran. Kan gitu ya? Nah, hanya menghatamkan tanpa tadarrus. Tadarrus dari kata darrasa yudarrisu, mengajarkan. Saling mengajarkan. Saling berdiskusi. Saling belajar tentang Al-Quran. Ya. Jadi sudah jelas Hamidun mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Mudarrisun dengan ciri-ciri dan tanpa tak marbuta di akhir. Ya. Jadi wadih, sangat jelas antara hak dan yang batil. Coba kalau kita lihat yang bawah, Zainabu mudarrisatun. Zainab mudzakkar apa muannas? Mana? Mu'annas. Muannas. Maka Muannas. otomatis khobarnya juga muannas. Bertak marbutoh menjadi mudarrisatun. Kenapa kita bisa mengetahui itu? Karena ilmu. Dan Al-Furqan membedakan antara hak dan yang batil itu dengan ilmu. Ya, dan ilmu yang dimaksud ya, Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, ya, atas dasar pemahaman faham ya salaf, orang-orang terdahulu, ya saleh atau ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Jadi kita membahas itu bukan hanya satu sudut pandang gitu ya. Ada satu sudut pandang dari bahasa, dari syariat, yang mana ya alatnya atau rujukannya jelas ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Jadi sesekali kita coba membahas tentang hal ini agar kita bisa uh, melek ya tentang bahasa Arab ini. Baik, kita akan lanjutkan ya ikhwan sekalian di halaman 37 ya. Halaman fi safhati sab'ah wa salatun. Halaman 37 ya. Kelas sudah dibuka? Sudah, Ustaz. Nah, ya, di sini ada latihan bagian 3 sesuai dengan kaidah mubtada khobar yang muzakkar, mubtadanya muzakkar maka khobarnya muzakkar. Mubtadanya muannas maka khobarnya juga muannas. Ya, dari kalimat pemberitahuan ini ya.
Contoh ya, di sini ada kalimat, ada perintah iqra'il misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh-contoh ya. Wa kawwin. Bacalah contoh dan kawin. Apa kawin artinya, Ikhwan? Pasangkan kali, Ustaz. Pasangkan, Masya Allah. Jadi, kawin dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Ya, pasangan, kawin pasangan. Ada istilah kan, orang kawin belum menikah. Tapi orang yang menikah, ya, sudah kawin. Ya, makanya ada istilah saya nikahkan dan kawinkan. Nah, bukan kawinkan dulu baru nikah. Ya, ini harus diluruskan. Wa kawin pasangkan jumalan kalimat-kalimat ala girorihi di tempat yang kosong. Ya, kita lihat Muhammadun talibun. Muhammad seorang apa, Ikhwan? Artinya talib. Apa arti talib? Wah, Murid, Ustaz. murid. Sahih. Karena Muhammad laki-laki maka dia tidak menggunakan tak marbutoh di akhir. Ya. Lalu dirubah menjadi muannas. Ya. Menjadi Aminatu talibatun. Ya, mubtada'nya jadi muannas diganti Muhammad jadi Aminah. Ya. Talibun menjadi talibatun. Ini berlaku pada kalimat mubtada khabar. Tidak berlaku pada kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Paham tuh insyaallah? Baik, insyaallah. Baik. Ya. Kita akan latihan dari rakam isnan. Ya, Hamidun tabibun. Silakan dijawab menjadi apa? Sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Fatimatun Fatimatun Fatimatun, Tholibatun. Qolibatun. Eh, tolibatun apa tobibatun? Tobibatun. Tobibatun. Jangan sampai terkecoh ya. Tobib dengan tolib beda. Ya, tobibatun, sahih. Tapi jadi pertanyaan Fatimatun. Sejak kapan Fatimah itu bertanwin? Nah, lupa ya kayaknya. Ya. Fatimati artinya, Ustaz. Eh, Eh, Fatimatu dong, Doma. Fatimatu ya? Oh ya. Ya, kita sudah pernah belajar. Ada nama-nama orang yang tidak boleh bertanwin. Karena memang ada beberapa sebab. Sebabnya kita tidak jelaskan secara detail nanti di pelajaran ke-23 di akhir itu. Ya. Tapi secara bocor halusnya gitu ya. Nama-nama yang di mana nama tersebut biasanya mayoritasnya nama perempuan. Lalu nama orang asing di luar Arab. Ya. Meskipun tidak Aisyah, bawa adiknya sini deh. ya. Aisyah. Fahimtum, Bang, bawa. fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Tayyib. Ya, jadi Fatimatu ya. Yang punya anak seperti tadi tuh Pak Rian saya dengar ya. Aisyah. Berarti apa? Aisyatu, bukan Aisyatun, nggak boleh. Ya. Aisyatu, ya. Maryamu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Rakam salasa. Huwa muslimun. Dirubah menjadi mu'annas menjadi apa? Wahid, isnan, salasa. Iya, Ya muslimatun. muslimatun. Iya muslimatun. Ya. Ini berarti mubtada'nya dalam bentuk domir. Ya, domir itu kata ganti. Ya, apakah Ikhwan sekalian sudah pernah menghafal ya macam-macam domir? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah. Sudah pernah? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Itu pondasi pertama ya dalam memahami domir dan nanti akan digunakan dalam memahami perubahan fiil. Fiil itu kata kerja. Ya, nanti ikhwan sekalian mungkin ada di antara antum
yang istrinya belajar juga ya bahasa Arab di kelas D. Nah, itu nanti belajar, mereka sudah belajar tuh tentang sorof ya, ilmu sorof ya. Maka nanti kita pun akan mempelajari itu. Mulai dari sekarang diperhatikan domir ya, huwa huma hum hiya huma hunna sampai akhir ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, rakam 4. Al-babu mughlaqun. Dirubah menjadi muannats. Silakan wahid, itsnan, salasa. Al-nafidhati. Al-hafizatu An-nafidhatu An-nafidhatu mughlaqatun. 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 Masya Allah. An-nafidhatu mughlaqatun. Karena ini kata baru ya. Ya, saya jelaskan. An-nafidhah itu artinya jendela. Hello, where is Ya. my baby? Ternyata jendela, kalau pintu mudzakkar jendela muannas karena ada tak marbutohnya, asal dari sananya demikian Goodbye. asal katanya. Ya, maka mughlaqatun ya. Tentu berbeda ya. Pintu tertutup dengan jendela tertutup tulisannya berbeda ya. Terutama di akhir seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Rakam khamsah. Al-mindilu wasikhun. Dirubah menjadi muannats. Wahid, itsnan, salasa. Ya. Al- Al Al-yadu yadu al-yadu wasikhatun. wasikhatun. Al yadu wasikhatun. Mumtaz ya. Al yadu wasikhatun artinya tangan, apa tangan? Wasikhatun apa? Bersih ya, Sat. Waduh, lawannya bersih malah. Kotor, iya. Iya, kotor. Tangan Ya. ini kotor. Al yadu wasikhatun. Kenapa dia muannas? Kan al yadu nggak ada tak marbutoh. 11, Masih ingat tidak? Kan yang muannas itu akhirannya tak marbutoh. Al yadu nggak ada tak marbutohnya. Kenapa dia muannas? Ada yang tahu? Ya, ikhwan? Ya, Pak Pandu, Pak Rian, Pak Rafiq. Karena berpasangan ya, Sat. Karena anggota tubuh berpasangan. Sahih. Ya, Masya Allah. Ini hanya berlaku anggota tubuh ya. Kalau sendal, sepatu, kaos kaki, tidak. Tidak berlaku. Baik. Syukran pada yang menjawab tadi Pak Rafiq ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke rakam sittah. Ya, rakam sittah nih kesukaannya para lelaki nih jawabannya nih. Ya, asyayu harun. Dirubah menjadi muannas. Wahid, itsnan, salasa. Al-qahwatu harotun. Alkohol itu harotun. Haratun. Masya Allah. Sahih. Ya. Asyayu itu artinya teh ya. Teh ini panas. Ya, teh ini panas. Orang Arab itu suka teh. Ya, namanya syai al-aden. Ya, al-aden. Ya, teh adeni namanya, teh aden. Aden itu surga ya. Makanya kalau orang minum teh itu tenang, rileks gitu ya. Karena ada kandungan-kandungan tertentu yang mungkin antum lebih paham gitu ya. Nah, ada yang lebih tenang lagi buat para lelaki. Apa itu qahwah? Ma makna qahwah? Apa yang ada yang tahu qahwah itu apa artinya? Kopi, Sat. Waduh, Masya Allah. Ya. Di sini ada yang nggak suka kopi? Suka semua ya? Suka, Sat. Suka semua. Ya. Tapi bukan kopi saset ya. Ya, kopi saset itu bukan kopi. Ya. Nah, yang benar-benar kopi. Ya. Dan orang Arab suka juga.
orang Arab biasa memanggil kata qahwa dengan gahwa. Ya, bahasa ammiyah, bahasa pasarannya gahwa. Qaf jadi go, ya, dan jadi ga. Jadi ada a-nya. Harusnya kan goin ya, gahwa, tapi gahwa. Nah, itu biasa kesukaannya orang Arab, dan tehnya Arab itu luar biasa. Ya, campuran ramuan-ramuan khusus ya, ada rempah-rempahnya yang luar biasa, masya Allah. Al-ghahwa atau al-qahwa harratun, ya, bukan baridatun, bukan dingin, karena tidak ada kopi yang dingin. Istilahnya orang Arab itu namanya kopi itu apa? Panas, ya. Kopi dingin namanya bukan kopi, ya, susu jadinya. Ya, fahim tuh insya Allah. Kalau kopi kenapa muannas? Kenapa kopi mu'annas? Sedangkan kesukaannya para lelaki gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita nggak bisa cocok logi, harus berdasarkan ilmu. Ya, mungkin harus diteliti lagi ya. Beberapa apa ya, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu memang sudah dari sananya demikian. Kecuali yang sifatnya adalah buatan manusia, seperti buku, ya, papan tulis, itu biasanya ada akar katanya. Tapi kalau eh, tumbuhan yang dari alam gitu ya, kan biji-bijian, kan kopi kan dari biji kopi ya. Nah itu biasanya sudah dari sananya demikian. Ya, fahim tuh insya Allah. Fahim lah insyaallah. Insya Allah. Taib. Rakam sab'ah. Ya. Al-masjidu ba'idun. Dirubah menjadi mu'annas. Silakan. Wahid, itsnan, salasa. Al-madrasatu ba'idatun. Masya Ba'idatun. Allah. Artinya apa tuh? Al-madrasah ba'idatun. Sekolahnya Sekolah ini ba'id. Lawannya qarib. Qaribun. Jauh. Jauh. Sekolah ini jauh. Ba'id. Ya. Ba'idun ba'idatun. Ya. Baik, berikutnya rakam thamaniyah. Ini mungkin sembari ditulis ya. Di buku paketnya atau buku kitabnya boleh, ataupun di buku tulis. Rakam thamaniyah at-talibu mariyadun. Ya, menjadi apa? Muannasnya wahid, itsnan, salasa. al-talibatu maribadatun. Itu Maridatu. Marido. Tanwin dong. Maridatun. Mari Dotun. do tun. maridotun. Maridotun. At-talibatu maridotun. Ya. At-talib maridun, pelajar laki-laki sakit. Marid artinya sakit. Berarti at-talibatu adalah pelajar perempuan ya dalam kondisi sakit. Maridotun. Ya, jadi marid artinya sakit. Pahim tuh insyaallah. Fahim lah insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya rakam tis'ah. Al-hisanu sari'un. Menjadi apa? Muannasnya wahid, itsnan, salasa. As-sayarat as-sayaratun as-sariratu Hmm. Sayaratu sari'un. Sari Atun. atun. Nah, gampang ya. Sari atun, tempel aja tak marbutoh. Lalu sebelum tak marbutoh harokatnya jadi fathah, itu kaidahnya. Sari'un, un kan pakai dhammatain. Tambahin tak marbutoh, belakangnya wadala un jadi a. Sari'atun. Ya. Artinya al-hisanu adalah kuda. Ya, hisan artinya kuda. Kuda sari', cepat. Ya. Berarti sayyara, apa sayyara? mobil. Mobil. Menjadi sari'atun, cepat. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'an bukan hison namanya. Ya. Namanya al-khail. Nah, anak tulis ya.
Sudah kayaknya, sudah kita bahas kayaknya. Al-khail. Khailun. Khailun artinya kuda pacu. Tapi di Al-Quran lebih indah lagi kalimatnya. Ya, di dalam surah Ali Imran. Ya, ayatnya lupa ayat berapa di awal-awal itu kalimatnya adalah wal khail musawwam. Artinya kuda kendaraan pacu. Ya. Zuyina linnas, ya, bahwa manusia itu dihiasi dengan yang namanya syahwat dari para wanita, anak, ya, harta benda, lalu berikutnya ada al khail musawwamah, ya, kendaraan pacu, ya. Jadi ada kalimat, ya, kiasan. Oh, maksudnya kuda pacu itu apa? Kendaraan. Kendaraan yang kita punya terkadang bisa menghiasi, ya, diri kita, ya, dengan melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan identiknya demikian, ya. Yang namanya kendaraan yang kita punya terkadang membuat kita lalai, ya. Atau membuat kita menyombongkan diri atau membuat kita, ya, eh, diperbudak dengan kendaraan tersebut, ya. Baik. Khail hisan, ya. Paham tuh insyaallah? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Rakam 10. Silakan. Al-qamaru jamilun menjadi apa ya ikhwan? Asyamsu yamilatun. Syamsu jamilatun. Jamilatun, masya Allah. Dan sampai lupa ya. Yang panjang itu yang bertemu ya. Nah, apa yang bertemu ya? Huruf mim. Jamilatun. Ja-nya nggak panjang. Jamilatun. Ya. Al-qamaru jamilun. Bulan indah. Ya. Asyamsu jamilatun. Artinya apa? Matahari indah. Matahari Indah. indah. Ya. Jadi matahari apa bumi yang berputar? Bumi, Sat. Hah? Dua-duanya satu. Iya, ya. Teorinya kan matahari yang diam, bumi yang berputar. Gitu ya teorinya ya. Ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ya. Maka yang sahih ada di dalam surat Yasin ya. Bagaimana bumi dan matahari berputar pada tempatnya. Ya. Bumi berputar dengan perputaran yang berbeda dengan matahari, dan matahari pun ikut berputar, ya. Dan semua tata surya kita, alam semesta ini semakin meluas, ya. Artinya memang ada pergerakan, terus bergerak, ya, sampai waktu yang tidak ditentukan, ya. Ini ternyata ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan matahari tidak ada jamaknya nih, pertanyaan. Ini yang bagus ya dalam bahasa Arab, asyams. Kayak misalkan manusia ada para manusia, mobil, ya, kuda para kuda gitu ya, atau kuda-kuda. Tapi kalau matahari itu tidak ada matahari, nggak ada di dalam bahasa Arab. Syams itu cuma satu, menunjukkan bahwa tidak ada di alam semesta lain yang namanya matahari. Yang ada adalah an-nujum, bintang-bintang, ya. Kalau bintang jumlahnya banyak, komar juga tidak ada jamaknya, ya. Yang namanya bulan itu jumlahnya cuma satu, nggak ada namanya bulan bulan gitu ya. Para bulan nggak ada, ya. Pahim tum insyaallah. Himna, insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Berikutnya yang terakhir, ya. Rakam ahada asyara. Al-abu jalisun. Dirubah menjadi mu'annas. Wahid, isnan, salata.
Al-ummu jalisatun. Masya Al-ummu Allah. jalisatun. Al-ummu jalisatun. Ada tak marbutan. Ya. Artinya apa? Al-ummu jalisatun. Ibu. Mm-mm. Orang ibu dalam kondisi apa? Jalisatun. Jalasa. Duduk. Duduk. Oh, ijlis. Ya, duduk. Ya, benar. Iya, ijlis. Duduk. Ini biasanya yang ngomong ijlis terbiasa ya dengar ya. Ijlis gitu ya. Nah, jalisatun. Ya. Artinya adalah duduk. Ya. Fahim tuh insya Allah. Fahimna. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan ya Ikhwan sebelum kita lanjutkan ke bagian 4. Hal min soal? Wadih ya, jelas insya Allah ya. Ya. Fahim tuh insya Allah? Fahimna, insyaallah. Insya Allah. Baik, kita mulai ke bagian 4. Sembari nanti merembet-rembet sedikit lah tentang pembahasan yang menarik ya. Di sini sahih al-jumal al-atiyah. Benarkan ya kalimat-kalimat berikut. Ini kan nih kalimat salah nih. Kalimatnya dibenarkan. Ya, ditinjau dari mudzakkar muannasnya. Ya. Contoh, nggak perlu contoh ya, langsung aja kita bahas. Nomor 1 ada hakibatu man hadza. Kira-kira ada yang salah ya, yang perlu dibenarkan apa? Man hadatun. Udah betul hakibatu man hadza, tulis susunannya udah betul. Yang salah itu kosakatanya. Nah, kira-kira yang mana kosakata yang salah? Batu. Hadhihi apa? Hadzanya salah ya, maksudnya gitu ya. Hazanya salah ya. Yang betul apa? Hakibatu man hadhihi. Iya, hakibatu man hadhihi. Sahih. Ya, kan kalau kita lihat ya, hakibah. Hakibah itu ada tak marbutohnya nggak? Ada. Iya. Berarti hakibatu man hadhihi. Tas siapa ini? Ini kembali kepada si hakibah. Makanya ini adalah susunan apa? Susunan yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih dengan bentuk pertanyaan. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Tas siapa ini? Nah, kalau buku siapa ini? Baru pakai hadza. Kitabu man hadza. Nah, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Rakam isnan. Al-ghurfatu maftuhun. Ada yang salah nih. Kira-kira mana yang harus dibenarkan? Yo. Yang betul apa? Yang betul nih? Al-ghurfatu. Maftuhatun. Al-ghurfatu. Ini kan ada tak marbuton ya al-ghurfatu. Ya. Mubtadanya ada tak marbutohnya. Harusnya khobarnya juga ada tak marbutohnya dong. Jadi apa? Maftuhatun. Masya Allah. Maftuhatun. Ya. Ada tak marbutohnya. Seperti itu kita harus memahami mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Taib. Rakam artinya dulu ya. Al-ghurfatu maftuhatun apa artinya? Nah, ini kosakatanya nih. Gurfah lah, gurfah. Apa arti gurfah? Biasanya dipakai untuk tidur, tempat untuk tidur. Di dalamnya ada kasur, ada guling, ada bantal, ada lemari. Ya, tempat apa itu? Apakah dapur? Kamar. 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 Ya.
Ghurfah artinya kamar atau ruangan secara umum, ya. Maftuhatun artinya apa? Maftuh, miftahun. Kunci, Ustaz. Terkunci ya? Miftahun kan kunci. Nah, kunci Tutup, itu untuk tutup, apa? menutup. Menutup. Oh, Eh, kunci untuk menutup. kunci untuk membuka apa? Nah, maftuhatun artinya terbuka. Oh, Masya terbuka. Allah. Nah, Ya. Kunci dibuat itu untuk apa? Untuk mengunci, betul. Tapi ketika kita sudah punya kuncinya, untuk apa? Membuka. Ya. Maftuhatun. Ya. Rakam salasa. Hadza sayyaratut tabibi. Nah, dirubah nih, ada yang salah nih kosakatanya. Mana yang salah kira-kira? hazihi, Masya Allah. Yang sahih adalah hazihi. hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena saya roh itu mu'anas. Sayaratun. Iya, mu'annas sahih. Meskipun tabibnya adalah si laki-laki karena yang punya mobil, ya. Yang punya mobil adalah si dokter. Sayyaratul tabibi. Sahih, Masya Allah. Ya. Berikutnya, rakam Hamzah. Hadhihi miftahus sayyarati. Mana ya yang harus dibenarkan, dikoreksi maksudnya? Haza, Hadza aku saya roti. Hadza apa? Miftahu, miftahu miftahu, sayarati. saya roti. Hadza Sayaratu. miftahu as-sayyarah. Masya Allah. Artinya apa? Ini Miftahus sayyarah. miftah. Ini Ini adalah kunci kunci mobil. mobil. Meskipun sekarang udah nggak pakai kunci ya, mobil baru ya. Pakai apa namanya? Kiles, kayak kunci Wah, juga satu. Masya Allah. Biar Oh, dicop. kiles juga ya. Ya. Kuncinya sedikit ya, kan kiles ya. Ya. Less sugar gitu ya. Gulanya sedikit. Kalau kiles apa? Kuncinya sedikit gitu ya. Kuncinya sedikit saat. Masih ada Oh, kunci gitu. tapi nggak dicolokin. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah canggih ya. Tidak seperti zaman dulu ya. Harus pakai kunci. Baik. Eh, terakhir. Ya. Halaman berikutnya nomor 5 ya. Ainal baqaratu huwa fisyari'i. Nah, mana yang harus direvisi, dikoreksi? Ainal baqaratu huwa fisyari'i. Di mana sapi betina? Betina loh, ini sapinya betina, bukan jantan. Dia, nah kok dia jadi Iya. 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 Masya Allah. Dia apa? Fisyari'i. Artinya apa? Nomor 5 nih. Ainal baqaratu huwa hiya fisyari'i. Di mana Di mana sapi Di mana betina? sapi betina? dia 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 di syari' apa syari'? Ingat-ingat aja syariat. Nah, Di jalan nih, Sat. Wah, di jalan sahih, tapi ada tambahannya, ada rayanya. Jalan raya, ya. Syari' itu arti jalan raya, jalan besar, ya. Karena syariat itu luas. Ya. Beda dengan torik. Nah, torik itu artinya jalan kecil, ya. Makanya ada namanya torikoh. Pernah dengar torikoh? Dalam bahasa kita namanya tarikat. Nah, itu nanti rame tuh ketika apa namanya Idul masuk Fitri. Ramadan ya. Apa? Pas Idul Fitri ramein. Idul Fitri dan awal Ramadan dong, gitu Oh ya. iya. Penetapan awal Ramadan tuh dia rame itu. Duluan biasanya, ya. Ya, kita Ramadan umpamanya hari Senin, dia hari Sabtu gitu ya. Udah duluan, tarekot ya.
tarekat Naksabandiyah, tarekat Bani Nadir. Nah, itu sufi semua, ya. Sufi, ya. Orang-orang yang mengikuti pemahaman ya sufi, ya. Nah, ini yang harus perhatikan thoriqah. Biasanya cara sholat, cara ibadah ini, ibadah itu. Nah, seluruh ibadah itu namanya syariat. Nah, fahimtum insyaallah? Fahim insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ya ikhwan? Ya, silakan kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema ini pembahasan kita atau di luar nggak apa-apa. Ya, terbuka kita. Ya, tidak dibatasi. Kecuali kalau pelajaran selain ya seperti kimia, fisika, nah nggak bisa gitu ya. Bahasa Inggris ya tanyakan yang berkaitan dengan agama ataupun pembahasan kita sebelum kita akhir. Karena bertanya itu bagian dari pemahaman kita untuk bisa lebih dalam memahami apa yang menjadi perhatian kita. Hal min soal? Ya, Nah, Ustaz, Ustaz, mau tanya Ya. tapi nggak berhubungan nggak apa-apa ya, Ustaz? Oh iya, nggak apa-apa. Nah kan kita udah mau masuk Ramadan nih, Ustaz. Dan biasanya kan eh, eh, zakat mal itu kan setahun sekali. Nah, Heeh. eh, jadi pas Ramadan biasanya tuh pas ininya lah apa, satu periodenya gitu, Ustaz, kalau Hmm. aneh ngitungnya. Tapi biasanya suka kesulitan ngitung apa pastinya itu berapa yang harus dibayarkan, saat karena kan yang Hmm. namanya harta kan Hmm. dan pergi gitu, saat jadi Hmm. takutnya ada kurang-kurang bayar gitu. Eh, itu gimana ya, Sat, ya mensikapinya, Sat? Kurang-kurang bayar tuh maksudnya gimana? Ya kurang Ah. kurang hitungannya, jadi takutnya salah gitu. Jadi Oh. karena zakat kan wajib, Sat, takutnya Hmm. ada kesalahan. Hmm. Itu Ya, gimana, Sat? ya, baik, 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 baik. Ini pembahasan yang bagus ya. Judulnya saja sudah jelas ya. Zakat, nggak apa-apa ya merembet ke bahasa Arab ya. Zakatul mal. Ah, artinya adalah zakat. Zakat itu zakka yuzaki, mensucikan diri kita, mensucikan harta kita dengan menyalurkan zakat mal. Ya, sesuai dengan aturan syariat, apa itu 85 per gram emas. Kalau nisabnya mengikuti emas. Kalau ngikutin perak beda lagi. Ya, ternyata misalkan umpama antum eh, punya harta ditimbun, syaratnya mengendap di mana aja mengendapnya, di bank mungkin, di ATM ataupun di bawah bantal, di bawah kasur gitu ya. Mengendap totalnya 85 gram emas. 1 gramnya anggaplah sejuta ya. Sejuta sekian, sejuta digenapkan. 85 juta uang kita terkumpul. Maka kita harus mengeluarkannya di bulan yang menjadi satu periode itu yang kita niatkan, satu periode itu untuk apa? Untuk disalurkan 2,5% dari 85 juta. Sesimpel itu, ya. Apa yang membuat kita khawatir, ya? Oh, harta kita takutnya 85.500.000, 55 perak misalkan, ya. Ya tinggal semua sudah ada kalkulatornya. Nikmat mana yang kau dustakan di akhir zaman? Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham tuh insyaallah? Nah, insya Allah, Sat. Insyaallah. Jelas ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar lain? Silakan. jadi Sebelum zakat profesi itu ada nggak sebenarnya, Ustaz? nah, ya, Zakat profesi. baik. Dari susunan bahasa Arabnya saja nggak ada. Zakatul mihan namanya. Tidak ada di dalam hadis, ya. Adanya tijarah, ya.
Sebagian mengkiaskan dengan tijarah, jual beli, ya. Padahal intinya sama, ya. Kepada fondasi awal 85 gram emas kalau patokannya itu. Jadi ada beberapa patokan nih yang harus diperhatikan, ya. Yang dipahami oleh sebagian orang zakat profesi itu disalurkan setiap bulan. Maka ini tidak ada yang namanya zakat setiap bulan. Zakat itu 1 tahun, 1 haul, syarat sahnya. Sebulan nggak bisa dikatakan zakat. Sodako, mungkin namanya sodako. Ya. Nah, yang kedua, mengendap selama 1 tahun tanpa disentuh sama sekali. Diambil, lalu nambah lagi, diambil, lalu nambah lagi gitu ya. Tanpa disentuh sama sekali. Ditambah boleh tapi tidak boleh diambil. Kumpulin, kumpulin, kumpulin. Wah, butuh buat anak sakit, di rumah sakit bayar, habis lagi. Kumpulin, ternyata dalam setahun nggak nyampe 85 gram. Seharga itu. Ya, kalau patokannya biasanya mal harta itu kan ya emas identiknya. Ada lagi zakat peternakan. Ya, dari 10 atau 20 kambing itu zakatnya 1 kambing gitu ya. Ada hitungannya. Ya. Maka tidak ada yang namanya zakat profesi. Yang ada adalah zakatul mal. Kalau diterapkan di pemerintah bagaimana? Niatkan saja untuk sedekah. Ya. Sama seperti yang namanya apa? Pajak. Ya. Kita harus wajib pajak kan? Kan begitu. Hukum asal pajak tidak ada di dalam Islam. Ya. Tapi karena kita ingin mentaati ulil amri dan kita niatkan pajak itu untuk sedekah lah. Ya. Dan itu disalurkan lagi kepada rakyat kalau disalurkannya dengan benar. Kalau tidak itu urusan dia kepada Allah. Tidak usah marah, saya bayar pajak, jalanan rusak, saya bayar pajak, tapi korupsi di mana-mana, ya korupsi pajak saya tidak ridho, jangan. Ya, kita niatkan apa? Kita niatkan untuk sedekah, biar pahalanya mengalir. Ya, kalau marah ya wajar marah, tapi jangan sampai dengan ucapan saya tidak ridho. Ya, kalau dibilang tidak ridho ya semua tidak akan ridho. Maka jangan mengurusi permasalahan orang lain, cukuplah nanti kepada ahlinya, hakim, nanti ya membuat kita emosi dan lain sebagainya. Itu juga tidak diperkenankan di dalam syariat. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau karyawan Ustaz, apa nih yang wajib itu berarti zakatnya zakat mal tahunan dan zakat fitrah ya Ustaz? Ya, betul. Zakat mal tahunan kalau ada sesuai dengan nisabnya ya. Batas minimal. Nah, kalau zakat fitrah atau zakat fitri ini juga salah nih pengucapannya, bukan zakat fitrah. Namanya zakatul fitri, ya. Zakatul al-fitri, ya. Zakat fitri itu dengan beras. Ya, kan beras tuh ada di zaman Nabi, bid'ah dong. Kan ada ya Ustadz yang begitu. Itu namanya di dalam cabang ilmu ya syariat namanya kias. Karena di zaman Nabi adanya kurma, bahan pokok, maka dikiaskan dengan yang namanya beras. Kalau antum mau sedekah kurma pun nggak apa-apa. Apa zakat kurma pun silakan. Gitu ya. Tapi ke urgent atau apa namanya, sesuatu yang menjadi utamaan itu adalah bahan pokok yang ada di daerah sekitar. Apalagi sekarang lagi mahal ya. Harga beras lagi naik. Nah, persiapan kita perbanyak sedekah dan zakat ya, zakat fitrah atau zakat fitri yang lebih banyak ya untuk pahala kita ya. Baik, paham tuh insyaallah.
Fahimna insyaallah. Insya Allah. Ya. Nah, ini pembahasannya insya Allah kita akan laksanakan di bulan Ramadan, tenang saja. Tapi mungkin sebagian ikhwan sibuk bekerja, ya. Ada yang bisa hadir tidak di hari Rabu pagi di antara antum? Jam berapa Ustadz? Kurang lebih jam 9. Ya. Mungkin kalau IT bisa sambil kerja kan, ya, tidak mengganggu. Ya. Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Insyaallah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah bisa ya. Disempatkan hadir, nanti kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Ya, terbuka untuk umum. Kajiannya insya Allah terbuka untuk umum. Ya, dan itu tidak dibatasi. Hanya saja nanti ada adab-adabnya. Kalau pertanyaan itu bisa dalam bentuk WA, chat ataupun tanya secara interaktif seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan untuk tugas, kemungkinan di bulan ini kita tidak akan memberikan tugas dulu, ya, untuk antum fokus kepada pembelajaran, pembahasan kita dan persiapan nanti di bulan suci Ramadan. Ya, pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdika. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.